sekarang HP gue lagi. Kesempatan langka itu akhirnya saya dapatkan. Bertatap muka dengan Melanie di ruang perawatan intensif Taman Safari Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kalau misalnya kita mau infus, mau suntik itu ambil darah. Dia stres nggak kalau banyak orang gini? Ya, asal kita nggak terlalu teriak-teriak ya. Oke. Melani, Melanie tengah sakit parah. Ia hanya bisa sesekali berdiri dengan sorot mata redup, jauh dari sosok sang raja hutan, seperti Bimo, harimau Sumatera lainnya yang ada di Taman Safari. Nasib Melanie ramai dibahas di berbagai media belakangan ini. Bahkan membuat Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dihujani protes. Itu kan nggak ngerti aja sebetulnya. Bal kita ini nyelamatin. Oh ini jual satwa rusa. Aduh kacau. Gajah mati satu itu ratusan ribu orang protes kepada saya. Jadi care manusia sedunia terhadap satwa sekarang luar biasa. Apakah orangutan, apakah gajah, harimau, kurus saja dunia ribut loh. Dian Paramita adalah orang yang membuat harimau kurus ini menyedot perhatian dunia. Ia membuat petisi di internet agar Melanie yang ketika itu berada di kebun binatang Surabaya segera diselamatkan. Jujur saja saya menangis melihat sorot matanya Melanie dan saya ingin berbuat sesuatu berhubung saya hanya mahasiswa di Jogja dan tidak bisa melakukan apapun selain membuat petisi. Ya saya membuat petisi saja dan bersyukur ternyata ada dampaknya gitu. Puluhan ribu orang dari seluruh dunia mendukung petisi ini. Hingga kini jumlahnya terus bertambah. Dari Amerika, dari Prancis, dari Rusia, dan mereka tidak hanya komen tentang keadaan di sana, betapa sedihnya mereka. Mereka juga ngirim message ke saya berterima kasih sudah membuat petisi itu dan mereka bilang you're not alone gitu, bahwa penyelamatan hewan itu harus dilakukan segera. Petisi ini jugalah yang membuat Melanie dipindahkan ke Taman Safari akhir Juni lalu. sudah tidak stres, sudah normal, kualitas hidupnya jadi naik gitu aja. Ketika pertama kali tiba di safari, kondisi Melanie sungguh memprihatinkan. Berat badannya lebih ringan dari saya. Kalau dia datang itu kan kita sudah ada SOP-nya ya, diperiksa, diukur, ditimbang, ambil darah dan lain sebagainya. Pada saat itu beratnya 45 kilo ya. Kemudian hasil darahnya ada anemia gitu. Jadi memang anemia cukup parah. Kemudian juga dari kotorannya banyak daging yang tidak tercerna gitu. Jadi memang kayak semacam ada gangguan dari sistem pencernaannya. Jadi digestik gitu. Sebenarnya berapa berat ideal dari harimau Sumatera? Ada perbedaan berat badan harimau yang di captivity dengan harimau yang dari liar ya. Nah, kalau untuk captivity biasanya kita Antara 75 kilo? Iya, 75 itu penjaranya mungkin sekitar 80-an lah ya. Itu untuk yang betina ya. Retno adalah dokter yang merawat Melanie sejak pertama kali dipindahkan ke Taman Safari. Sudah 17 tahun ia mengobati dan merawat satwa liar di sini. Ini bedanya nih dengan ini kan perawat biasa ya, dengan dokter manusia. Tapi kondisi Melanie tetap membuatnya prihatin. Kasus Melanie ini parah sekali atau sudah cukup parah atau bagaimana? Iya, tentunya gitu ya, karena Melanie ini kan kalau kita lihat dari sejarahnya ya, ini kan sudah cukup lama sakit yang pertama. Yang kedua, usianya juga sudah tidak muda lagi. Jadi memang sangat sulit untuk bisa disembuhkan karena ya seperti halnya manusia saja kan ya, kalau sudah sakit di usia itu kan regenerasi untuk kembali sehat semula itu kan agak sulit ya. Kondisi Melanie dipantau 24 jam melalui kamera CCTV. Ya kita lihat ya, sebenarnya kalau dia sih ini lagi tidur biasanya sih dia bisa jalan-jalan gitu, biasa lah ya gitu. Cuma saya sih surprise-nya dia beberapa hari ini dia sudah bisa ada suara, itu aja sih. Biasanya sih dia ya cuma sapaan gitu, tapi dia sekarang gitu udah
beberapa kali kok sempat kita dengar gitu. Jadi waktu datang ke sini dia sama sekali tidak bersuara. Enggak. Kandangnya pun dilengkapi penghangat udara. Semua ini dilakukan demi menyelamatkan hewan langka yang kini hanya bisa melumat daging lunak. Jadi dia kan sulit mencerna makanannya ya. Jadi ini dia kita berikan makanan yang memang meskipun jumlahnya sedikit tapi itu bisa terserap dengan baik gitu. Sejauh ini obat-obatannya untuk apa aja sih, Dok? Jadi yang pertama karena dia anemi tentunya itu ya itu obat untuk anemi. Kemudian yang kedua dia kan juga apa namanya ya ada yang tidak terserap itu kita bantu untuk meningkatkan apa istilahnya apa absorpsi dari itunya digestinya ya apa namanya pencernaannya itu kita berikan ini. Kemudian juga untuk support terapinya gitu, jadi kayak vitamin mungkin. Kemudian juga yang tidak kalah penting kita juga pemberian pakan yang mudah dicerna oleh dia. Sempat kita lakukan pemberian cairan infus gitu, tetapi ini sudah selesai. Tapi untuk yang sekarang pengobatan itu lewat makan semua, jadi kita campurkan di makanannya. Di usia 15 tahun atau setara 65 tahun usia manusia, tak mudah bagi Melanie untuk pulih seperti sedia kala. Meski kesehatannya membaik dan berat badannya naik 8 kg. Memang ya ada perubahannya, tapi saya juga tidak berani menjanjikan apa-apa gitu ya. Belum signifikan benar. Jadi mengingat kondisinya dia juga sudah tua gitu. Kemudian apa namanya dari ininya kan sakitnya dulu juga sudah kronis gitu, jadi kita tidak bisa menjanjikan bahwa dia bisa sembuh atau bagaimana, tapi kita menjanjikan bahwa kita melakukan yang terbaik buat Melanie ya, kita berikan perawatan 24 jam, kemudian apa obat-obatan dan makanan yang prima lah ya, yang kualitas utama. Jadi mungkin tidak, Dok, Melanie ini kembali sehat ya, setidaknya beraktivitas, maksudnya terlihat lincah seperti harimau Sumatera yang sehat gitu. Kita pasti obatin lah ya, kita berusaha sejauh ini kita lakukan treatment yang terbaik lah yang bisa kita lakukan untuk dia gitu. Tetapi untuk bisa 100% sembuh, kita mengharapkan Melanie menjadi seperti harimau yang lain, itu saya rasa itu sangat mustahil. Sangat mustahil. Ini kan istilahnya apa ya? Kalau Rawat inap gitu ya? Iya, rawat inap itu kan memang bagaimana memudahkan kita untuk handle, hewannya juga nggak terlalu stres. Jadi kita memang ini sudah kita antisipasi sedemikian rupa biar Melanie nggak stres gitu ya. Selama 1 bulan ini, Retno dan tim dokter lainnya di Taman Safari lebih intensif lagi memantau Melanie. Karena setelah kurun waktu itu, mereka harus mengambil keputusan berat. Terus menyelamatkan Melanie Kalau ada perkembangannya. atau menyuntik mati satwa yang hampir punah ini. Jadi gini Mbak ya, jadi euthanasia itu sebenarnya hal yang biasa untuk di banyak negara sebenarnya ya, berdasarkan pertimbangan dari kesejahteraan hewan ya, animal welfare. Sebenarnya daripada hewan itu sakit lama, kemudian tersiksa menahan rasa sakit, sementara dari sisi lain misalnya kayak nilai konservasinya karena mungkin dia sudah tua tidak bisa berkembang biak, itu memang ada pertimbangan itu gitu ya. Bahkan sebenarnya kita juga ada kuliah di luar negeri itu juga sampaikan untuk di euthanasia gitu ya. Cuma permasalahannya kan itu kan bukan hal yang mudah kita lakukan di Indonesia. Kita berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk Melanie. Misalnya mungkin kemarin dia merasa sakit karena suatu hal, nah itu kita berusaha untuk tingkatkan gitu. Mungkin kalau dia terkena anemi, bagaimana kita mengobati anemianya, kemudian bagaimana memperbaiki sistem pencernaannya, meskipun itu sulit dan meskipun itu juga membutuhkan waktu, pemikiran, biaya dan lain sebagainya yang tidak mudah dan tidak ini gitu sedikit. Kita istilah euthanasia itu dengan cara tidak menyakiti dia, tapi dia terus tidur itu selamanya kan gitu.
Jadi mungkin itu yang terbaik untuk Melanie. Tapi kita opsi itu terakhir lah. opsi terakhir sampai saat ini masih kita dirawat. upayakan. Kita lihat 1 bulan ke depan. Ya, Udahlah, Melanie dibawa ke safari, saya tahu paling baik, dokternya paling pengalaman di harimau. Yalah, saya juga bilang ya. Tony Sumampau adalah Direktur Taman Safari Indonesia dan Ketua Harian Tim Pengelola Sementara Kebun Binatang Surabaya selama 3 tahun. Ia menemukan makanan di kebun binatang inilah yang membuat Melanie menderita seperti sekarang, juga membuat ratusan satwa lainnya mati. Saya pikir kenapa harimau-harimau di Surabaya itu, KBS terutama, kalau sudah usia cukup tua, pasti timbul masalah pencernaan. Jadi saya curiga dengan pakan, saya tes pakannya di Lab 4 Polda ya, Jatim, ternyata memang mengandung formalin. Dengan demikian kita yakin bahwa selama ini harimau-harimau tersebut memakan pakanan yang mengandung formalin.